Haleluya. Salam kasih, salam bahagia bagi kita semua. Selamat Hari Natal. Berkat besar menjadi milik keluarga gembala, Bapak Pendeta Denli dan istri, dan seluruh jemaat yang luar biasa di jemaat kita di Bunta ini. Semua katakan amin. Saudara pasti diberkati, yakin itu? Puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih karena ada kesempatan yang baik kami diundang untuk bisa hadir di sini. Kami sangat bersyukur kepada Tuhan jumpa dengan jemaat Tuhan yang luar biasa GPDI di tempat ini dan keluarga hamba Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan. Saudara-saudara sekalian, saya beri tema khotbah pada malam hari ini adalah kuasa nama Yesus. Semua katakan amin. Nama ini tak tertandingi, dahsyat dan luar biasa. Apabila kita percaya pada nama ini, kita menikmati langsung kuasa dari nama ini. Semua yang percaya katakan amin. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, bahwasanya nama ini pertama kali diperkenalkan di sebuah kota yang namanya Nazaret. Nama ini diperdengarkan, diberitahukan oleh malaikat Gabriel kepada Yusuf, ayah dari Yesus Kristus. Jarak dari Tiberias, Danau Tiberias ke Nazaret 32 kilometer. Saudara-saudara sekalian, mengapa tidak dipilih kota yang lebih indah, lebih besar, Tiberias? Tapi dipilih sebuah kota kecil berpenduduk sekitar 400 orang saja pada waktu itu. Kenapa tidak dipilih Yerusalem, kota raja yang besar, yang berpenduduk di atas 100.000 pada waktu itu? Dipilih sebuah kota kecil karena di sana ada seorang wanita istimewa. Ada seorang perempuan yang sangat luar biasa, Maria namanya, dan ada seorang pria yang setia, yang takut akan Tuhan, Yusuf namanya. Mereka dipercayakan untuk melahirkan bayi Yesus dan untuk merawat bayi Yesus, nama di atas segala nama, penuh kuasa dan ajaib, dan kuasanya masih berlaku di kota Bunta hingga hari ini. Haleluya. Kota kedua di mana nama ini diperkenalkan adalah Bethlehem. Kota Bethlehem. Saudara tahu bahwa jarak dari Nazaret ke Bethlehem adalah 152 km kalau melalui tol. Kemudian kalau melalui tol dia harus melewati sebelah barat dari Israel, yaitu melewati lembah Sharon. Tetapi kalau dia tidak melalui tol, dia harus melewati sebelah timur dari Israel, menyusur sungai Yordan. Jaraknya itu adalah 160 km dan mesti ditempuh dengan jarak tempuh sekitar 2 jam 47 menit dengan mobil. Tapi sekarang kita bayangkan waktu perjalanan itu ditempuh dengan jalan kaki oleh Maria dan Yusuf ketika hamil. Kalau sekarang 2 jam melalui tol, 2 jam 5 menit. Tapi kalau berjalan kaki dengan seorang ibu yang hamil tua, tentu saja membutuhkan waktu yang panjang dan lama serta melelahkan. Natal kita hari ini bermobil. Kami 7 jam lebih dari Parigi hari ini. Tetapi enak ber-AC. Tempo itu bagaimana? Kalau bulan 6 mulai memasuki musim panas. Bulan Adar. Saudara-saudara sekalian, ketika dia berangkat, saudara perhatikan baik-baik. Saya ingin bilang bahwa perjalanan menuju
kota Bethlehem adalah perjalanan panjang. Ini membuktikan perjuangan Natal. Haleluya. Kalau hari ini kita bisa beribadah walaupun tertunda Natal kita kemarin, ini semua karena kemurahan Tuhan dan ada berkat spesial yang Tuhan siapkan bagi kita semua. Semua yang pasti dan percaya dia menerima berkat. Kasih tepuk tangan di atas kepala kita bagi Tuhan. Bersorak memuliakan Tuhan. Katakan haleluya. Haleluya. Saudara-saudara sekalian, jarak dari kota Bethlehem dengan kota Yerusalem hanya 9 km dari pusat kota ke pusat kota. Dekat sekali. Tetapi kenapa kabar tentang nama Yesus tidak diberitahu kepada imam besar yang ada di Yerusalem? Kenapa mesti kepada gembala-gembala domba di padang Efrata yang berjarak 5 km dari kota Bethlehem, yaitu di Bet Sahur, padang Efrata? Saya ingin bilang kepada saudara, nama ini memang diberikan kepada orang-orang yang mau menerima nama ini. Siapa yang mau menerima nama ini? Dia diberkati oleh Tuhan, ia ditolong oleh Tuhan, ia diselamatkan oleh Tuhan, ia disembuhkan oleh Tuhan, ia dibahagiakan oleh Tuhan. Dan ini diterima oleh jemaat di tempat ini. Malam ini katakan amin sambil menganggukkan kepala 2, 3. Nah, kita lihat nama Yesus itu berasal secara dalam bahasa Ibrani atau dalam budaya Ibrani, dalam pengertian Ibrani, kata Yesus itu diambil dari kata Yehozua. Diambil dari kata Yeho, dan itu memiliki pengertian I will be there for you. Itu berarti aku berada di sini bersama engkau. Ini indah. Aku berada di sini bersama Anda, menunjuk kepada pribadi. Itu Yehosua, aku berada di sini. Yesus berada di sini bersama-sama dengan Bapak Gembala, Ibu Gembala, Ibu Yusi. Siapapun yang ada di sini, Yesus ada bersama-sama dengan engkau. Secara pribadi. Kalau Yesus berada dengan kita secara pribadi, sebut saja apa masalahmu, apa problemmu, apa penyakitmu, apa kesulitanmu. Kalau dia berada bersama-sama dengan Anda, dia yang sanggup mengubah hidupmu, sanggup menyembuhkan penyakitmu, sanggup membukakan jalan bagimu, sanggup memberikan masa depan yang luar biasa kepadamu. Karena Yesus kita adalah Yesus yang maha kuasa. Glory, haleluya. Kemudian kita melihat dalam pengertian bahasa Latin. Pengertian bahasa Latin dia mempunyai pengertian Yesus. Yesus itu berarti Tuhan kita sebagai penyelamat kita. Kita punya banyak kesulitan, banyak masalah dan problem. Kita terkungkung, terikat, nggak ada jalan keluar. Tetapi lihat ke atas, Yesus. Dia adalah penyelamat kita secara pribadi. Apa yang kita ragukan dalam hidup ini? Kalau dia penyelamat kita. Haleluya. Artinya Bapak Ibu sekalian jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan, Yesus bertanggung jawab penuh. Yesus bertanggung jawab penuh atas hidupku, atas hidupmu, atas hidup kita sekalian. Yang percaya ini katakan amin dengan suara yang lantang. 2, 3. Katakan lagi 2, 3. Jadilah menurut imanmu. Saudara-saudara sekalian, dalam pengertian Yunani itu berarti menyelamatkan. Menyelamatkan.
itu mempunyai pengertian Yesus, Yesua. Itu mempunyai pengertian yang dahsyat, menyelamatkan. Kita tidak mampu menyelamatkan diri kita sendiri. Teman kita tidak mampu menyelamatkan kita. Orang besar tidak mampu menyelamatkan kita. Yang bisa menyelamatkan kita hanya satu nama. Nama itu nama yang agung dan perkasa. Itulah nama Yesus. Angkat tangan kananmu dan beri hormat kepada Tuhan. Katakan haleluya. Haleluya. Dunia ini semakin genting dan semakin menakutkan. Siapa yang bisa tolong kita? Dunia ini semakin mengkhawatirkan dan menyusahkan. Siapa yang bisa bela kita? Hanya satu nama. Siapa dia? Angkat tanganmu lebih tinggi. Siapa dia? Tunjuk jari kata siapa dia? Yesus, Yesus, Yesus. Kasih tepuk tangan yang paling dahsyat kepada Tuhan. 5 poin saya akan ketengahkan dengan cepat bersama-sama pada malam hari ini. Saudara siap melihat nama Yesus yang berkuasa itu? Coba semua senyum. Saya nggak lihat senyumnya nih. Saya nggak lihat tuh. Buka sedikit, kasih bahoba sedikit. Sekarang kita orang disuruh tutup mulut semua. Nah sekarang tutup mulut lagi. Yang penting aku sudah lihat senyummu. 2, 3. Haleluya. 1. Nama Yesus menyembuhkan. Haleluya. Haleluya. Sudah 28 juta orang yang terkena COVID di seluruh dunia. Sudah 1.700.000 lebih orang yang meninggal di seluruh dunia. Paling banyak di Amerika Serikat, di benua Amerika Serikat dan benua Eropa. Menyusul India. Kita tengok sekarang, dokter-dokter ahli pun nggak mampu. Dan kekuatan ekonomi global, negara-negara kaya nggak bisa menghadangnya. Jago-jago farmasi, ahli-ahli riset, jago-jago bikin antivirus, semua nggak berdaya. Negara-negara besar keok dan nyungsep ekonominya. Oh, haleluya. Tetapi ada satu yang dapat menyetop itu. Ada satu yang dapat menghadang itu. Aku perlu beritahu kepadamu. Yang dapat menghadang itu. Ada satu nama yang terbesar. Yaitu nama yang menyembuhkan. Nama yang menyehatkan. Siapa namanya? Yesus namanya. Percayakanlah hidup kita kepada Tuhan. Alkitab tulis di dalam Kisah 6 ayat yang Kisah 3 ayat yang ke-6. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Tanpa disentuh. Nama ini berhasil mendatangi pusat sakit. Nama ini langsung menjamah pusat kelumpuhan. Nama ini langsung muncul dan hadir. Dan membuat orang itu bangkit berdiri dan berjalan. Dan sambil memuji-muji Tuhan. Nama ini harus kita andalkan. Nama ini harus kita cari. Nama ini harus kita sembah. Nama inilah penyembuh paling luar biasa di bawah kolong langit ini. Melebihi 1.000 dokter, melebihi 2 juta dokter, melebihi semua para medis di seluruh dunia. Dia sangat berkuasa. Aku berkata dalam nama Yesus, sembuhlah oleh nama Tuhan Yesus Kristus. Jadilah sembuh. Haleluya. Haleluya. Daftarkan apa penyakitmu. Ia datang untuk engkau malam hari ini. Aku percaya kuasa Tuhan meluputi hati kita dan ada di gereja mujizat ini. Glory, haleluya. Siapa yang menyembah Dia? Siapa yang menyembah Yesus? Dialah yang menjadi pusat perhatian Yesus. Haleluya.
Haleluya. Ikuti ucapan saya percaya Tuhan Yesus menyembuhkan saya. Saya percaya saya dijadikan sehat oleh Tuhan Yesus. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Nomor dua, nama Yesus mengampuni dosa. Dosa apa yang kita pernah perbuat? Dosa di daging, di tubuh. Dosa apa yang kita pernah perbuat? Dosa di otak, di pikiran. Dosa apa yang kita pernah buat? Dosa di hati. Siapa yang bisa tolong? Tidak ada satu kekuatan di bawah kolong langit ini yang mampu membuat tubuh kita suci, otak kita kudus, dan hati kita bersih. Hanya ada satu nama. Itulah nama Yesus. Haleluya. Respon dengan kata-kata amin. Itulah nama Yesus. Lebih keras, itulah nama Yesus. 1 Korintus 6 ayat 11. Dan beberapa orang di antara kamu demikian dahulu. Tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan. Karena telah dikuduskan. Kamu telah dikuduskan. Kamu telah dibenarkan. Dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Allah ada, Roh Allah kita. Kisah 10 ayat 43. Tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia mendapatkan pengampunan dosa oleh karena namanya. Siapa dia? Siapa dia? Tidak peduli dosamu hitam sekelam apapun juga. Tidak peduli dosamu merah bagaimanapun jenisnya. Ada Yesus yang penuh kasih. Haleluya, jangan takut. Dia datang dengan dasar kasih. Tujuannya adalah memberi pengampunan. Iblis bilang, kau sudah salah, kau sudah salah, kau sudah salah. Kau ke neraka, karena kau milikku, kau kuikat, kau kurantai, karena kau telah berdosa pada Tuhan, sekarang aku milikmu. Tapi saya bilang begini, Yesus sudah datang, ia datang untukmu secara pribadi, dan dia menebus kita dari dosa, dan sejak itu kita merdeka. Dengar kata-kata Yesus, engkau sudah diampuni. Engkau sudah dibebaskan. Kerajaan neraka bukan milikmu lagi. Kerajaan surga menjadi milik kita. Haleluya, kasih tepuk tangan kepada Tuhan. Kasih tepuk tangan kepada Tuhan. Dosamu sudah diampuni. Ini adalah perbuatan terbesar. Karena sejak kita diampuni, akses kita ke surga terbuka lebar. Semua jemaat GPD di tempat ini, GPD Bethesda, semua adalah warga kerajaan sorga. Tepuk tangan yang paling kencang buat Tuhan. Katakan haleluya. Nomor 3, nama Yesus mengalahkan maut. Wow. Tidak ada yang dapat menghindarkan diri dari maut. Maut itu ada 2 aspek. Maut mati hari ini, esok dan selanjutnya. Ada maut kekal dalam neraka. Yang Yesus kalahkan adalah kedua-duanya. Saya yakin, saya percaya, kalau kita mati, kita cuma pindah tempat dari tempat yang susah ke tempat yang senang selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Kita tengok dan baca bersama dalam Roma pasal 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. 2 Timotius 1 ayat 10. Dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan juru selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang kekal, yang tidak dapat
binasa. Yang paling ditakuti oleh maut, Yesus. Karena Yesus datang dari surga, dia mati untuk menaklukkan maut. Untuk menghancurkan maut. Untuk mengalahkan maut. Kita yang tadinya harus masuk pada maut yang kekal, berubah arah. Dari menuju maut, menuju hidup yang kekal. Yang bisa bikin ini cuma satu saja. Namanya Yesus. Jemaat Tuhan yang saya kasih, saya mau bilang langsung ke hati saudara. Nama ini melewati semua planet. Melewati semua galaksi. Melewati semua zaman. Dan nama ini datang untukmu. Dan dia mengumumkan di otak kita. Mengumumkan di hati kita. Aku telah mengalahkan maut. Dia mengalahkan maut bukan untuk dirinya. Dia mengalahkan maut untuk kita. Karena dia adalah hidup yang kekal. Dia nggak mungkin mati karena dia adalah Allah. Tapi dia mau mati sebagai manusia. Supaya maut tidak lagi menyerang kita. Beri pujian bagi Tuhan. Glory haleluya. Nomor 4. Nama Yesus mengalahkan setan. Nama Yesus mengalahkan iblis. Haleluya. Jangan takut. Iblis sudah dipecundangi oleh Tuhan Yesus. Kalau Adam pertama dikalahkan oleh iblis, tapi Adam kedua adalah pemenang yang mengalahkan iblis. Yesus mengalahkan iblis untuk siapa? Untuk saya. Dia mengalahkan iblis bukan untuk dirinya. Gak mungkin. Karena dia tidak terkalahkan. Tapi dia mengalahkan iblis untuk kita. Supaya kita jangan ditipu iblis. Jangan digoda iblis. Jangan dihancurkan oleh iblis. Jangan dirusak oleh iblis. Jangan ditawan oleh iblis. Jangan dibawa oleh iblis ke neraka. Dia putuskan dan kalahkan iblis supaya kita dimerdekakan, supaya kita dikuatkan, supaya kita diselamatkan, supaya kita bisa masuk dalam surga yang kekal. Hormati nama ini, nama yang luar biasa, nama yang sudah mengalahkan kuasa jahat. Glory haleluya. Makasih Tuhan. Engkau telah mengalahkan iblis untukku. Makasih Yesus, Engkau menghancurkan iblis untukku di Golgota. Makasih Yesus, Engkau mengalahkan iblis untuk jemaat Bethesda yang ada di kota Bunta ini. Haleluya. Angkat dua tanganmu dan beri sembah kepada Tuhan 1 menit. Angkat tinggi, anak-anak muda, jangan ada yang diam. Bapak-bapak yang sedang diberkati oleh Tuhan, ibu-ibu yang sedang diberkati Tuhan, angkat tangan hormati Tuhan 2 menit, katakan haleluya, katakan puji Tuhan. Semua yang mengangkat tangan menjadi pemenang. Roh-roh jahat yang coba menguasaimu dihancurkan. Roh-roh jahat yang coba menggodamu diusir. Roh-roh jahat yang mau menanamkan bibit-bibit penyakit atasmu diusir keluar dalam nama Yesus. Glory haleluya. Lebih tinggi lagi tanganmu diangkat. Penghormatan tujukan kepada Tuhan. Pujian dialamatkan kepada Tuhan. Glory haleluya. 1/2 menit lagi haleluya. Angkat wajahmu ke atas. Hormati Tuhan. Hormati Tuhan. Gereja ini adalah gereja yang diberkati. Gereja ini adalah gereja yang ada mujizat. Karena gereja ini adalah gereja yang mengagungkan Yesus. Gereja yang mengandalkan Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Sekarang kasih tepuk tangan kepada Tuhan Yesus. Yang terakhir. Yang terakhir. Karena kita nggak bisa panjang-panjang ya. Tetapi nama ini sekali sebut saja ada banyak mujizat. Apalagi nama ini kita sering sebutkan. Haleluya. Haleluya. Nama ini menyelamatkan. Karena nama dari Sang Juru Selamat itu adalah Yesus. Saya dengan keluarga, kami berdua dengan keluarga dari Ibu Yusi dan Ko,
pernah pergi ke Gunung Joljuta. Karena kami berdua sudah 12 kali pergi ke sana, jadi kami tidak masuk lagi, tapi kedua suami istri itu masuk ke dalam. Melihat di mana kayu salib dipanjangkan. Melihat di mana tempat Yesus dikafani. Itu pengalaman yang luar biasa tentu saja. Orang yang pergi ke sana akan ingat betul bagaimana penderitaan Yesus. Maksud daripada semua penderitaan itu adalah supaya kita diselamatkan. Jadi kita diselamatkan bukan karena pekerjaan yang ringan. Bukan sebuah tugas yang cuma berkata, selamatlah, 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 selamatlah. Tidak. Tapi ada satu proyek yang besar. Di atas kayu salib. Jadi Yesus menyelamatkan kita melalui penderitaan. Melalui penumpahan darah, melalui paku-paku tajam yang nancap di tangan. Dia menyelamatkan kita melalui kakinya yang ditusuk dengan paku yang tajam. Urabasika takalabasika. Haleluya. Dia menyelamatkan kita lewat tamparan tangan-tangan kafir. Lewat ludah kotor dari laskar Romawi. Melalui pengkhianatan Yudas. Melalui penyangkalan murid terkasih seorang Petrus. Jemaat harus ngerti. Saya senang ini cuma khusus jemaat di sini saja. Ini Natal yang hebat. Semua jemaat ada di dalam. Biasa tahun-tahun lalu jemaat lebih banyak di luar. Jadi Natal ini adalah Natal spesial untukmu. Biasa kita sibuk masak di dapur. Kita tidak bisa menikmati utuh apa itu Natal. Datang pandemik, semua jemaat ada di dalam. Natal di Parigi juga enggak undang gembala-gembala, sama torang dua. Cuma Natal gembala dan jemaat. Gembala-gembala protes torang dang, cuma for torang ini Natal. Kami menikmati hadirat Tuhan. Dan berkat Tuhan dan khotbahnya itu, Bapak Pendeta Rudi. Dia khotbah tentang Immanuel. Luar biasa. Bersyukurlah kalau hari ini jemaat sini punya Natal sendiri. Itu kebahagiaan keluarga gembala, kebahagiaan majelis-majelis gereja. Karena kita menikmati hadirat Tuhan. Kita menikmati jamahan Tuhan. Kita menikmati pengurapan Tuhan. Jangan kecewa karena tidak rame. Jangan kecewa walaupun tidak banyak tamu. Tamu agung kita itu ada hadir. Yaitu Tuhan Yesus Kristus dalam rohnya. Oh haleluya, haleluya. Saya mau baca ini ayat yang terakhir. Kisah pasal 4 ayat 11. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia. Nama ini menyelamatkan. Hormati nama ini dengan penuh rasa syukur. Hormati nama ini karena nama ini memindahkan kita dari gelap kepada terangnya yang ajaib. Nama ini memindahkan kita dari dunia yang fana ke surga yang bakah. Nama inilah yang menyelamatkan kita.
Please hormati nama ini dengan menjadi jemaat Tuhan yang setia. Tolong hormati nama ini dengan rajin beribadah. Tolong hargai nama ini dengan rajin berkorban bagi pekerjaan Tuhan. Tolong hargai, hormati, pujilah nama ini dengan rajin memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Tolong dengarkan. Hormati, sembah dan puji nama ini setiap saat di rumah Tuhan. Haleluya. Hargai nama ini dengan menghargai pemimpin rohani, menghargai gembala, menghargai pemimpin-pemimpin gereja di sini, hargai majelis gereja, hargai tua-tua sidang, hargai gembala, karena lembaga yang kita lihat kalau kita hormati, maka otomatis kita menghargai Tuhan yang besar. Kalau kita menghargai Tuhan yang besar, kita juga menghargai pemimpin kita di gereja kita masing-masing. Glory, haleluya. Roh Kudus, aku minta turunlah, jamah setiap yang hadir malam ini. Buka hatimu dan taruh tanganmu di hati sekarang. Letakkan di hatimu, tanganmu. Haleluya. Dagu, jantungmu masih berdetak. Haleluya. Itu adalah pemberian Yesus bagimu. Nafasmu masih bisa keluar masuk dan berhembus. Itu berarti Tuhan beri izin engkau untuk hidup. Kalau engkau diberi izin untuk hidup, tolong hargai Tuhan. Setialah kepada Tuhan, setialah beribadah, setialah memuji Tuhan. Banyak orang ingin beribadah, tapi sudah ada di rumah sakit tidak bisa ibadah. Banyak orang ingin mau berkorban melayani, tetapi dia sudah tinggal satu-satu nafasnya dan tidak bisa lagi bekerja buat Tuhan. Engkau masih sehat, tolong dengarkan baik-baik. Layani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Malam ini adalah Natal spesial. Anak-anak muda yang jadi rebana, narilah bagi Tuhan. Para pelayan musik, bermusiklah untuk Tuhan. Tua-tua sidang majelis gereja, pimpinan wadah, layani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Terima kasih Tuhan. Berkat-Mu sudah turun, urapan-Mu sudah turun, kasih-Mu sudah turun dan mendarat kepada keluarga gembala, kepada seluruh panitia, kepada seluruh jemaat. Dalam nama Yesus engkau diberkati dengan berkat 100 kali ganda, dengan berkat Abraham, Ishak, Yakub dan berkat Israel. Engkau diberkati waktu masuk dan keluar dan dimanapun dan kapan saja. Di malam hari ada tiang api menudungi engkau dan tiang awan di siang hari. Terima kasih banyak Tuhan. Kami bersyukur dalam nama Yesus. Semua yang diberkati katakan haleluya. Semua yang diurapi katakan haleluya. Semua yang terima mujizat katakan haleluya. Semua bersama-sama katakan haleluya. Amin. Kami suami istri dan rombongan sekali lagi menyampaikan selamat Natal untuk Bapak dan Ibu Gembala, dan selamat Natal untuk jemaat dan untuk panitia semuanya. Sampai jumpa di waktu yang Tuhan tetapkan untuk kita jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati.